Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indracayana, tentu saja hanya di Karisma Promotion and Production, ajangnya orang kreatif dan inovatif. Pemirsa, saya di sebuah resto ini sekarang lagi hunting ketemu dengan Pak Dr. Nopriyadi. Beliau adalah dosen UGM yang ternyata hobi banget baca buku. Betul Pak ya? Ya, Iya, iya. Bapak apa kabar Pak? baca Sehat doa. ceria nih? Alhamdulillah Happy sehat. ya Pak ya kayaknya? Happy. Iya Pak. Kita sambil Iya, Pak. jalan-jalan ya Pak. Saya dengar Bapak hobi baca buku. Ya, Ya buku apa aja ya Pak? macam-macam Pak Joko. Semua genre saya suka. Ya di antaranya apa Pak? Pertama diantaranya adalah buku pengembangan diri. Mm-mm. Yaitu buku Seven Habits for Highly Effective People. Itu buku lawas Pak. Ditulis oleh Stephen Covey. Iya. Apa yang bisa Bapak petik dari itu? Itu bagaimana kita Mhm. menjadi pribadi yang efektif Pak. Mm-mm. Yaitu dengan melakukan perubahan Mm-mm. apa namanya kebiasaan. Mm. Jadi kita tidak mungkin bisa menjadi orang efektif kalau kita memiliki kebiasaan yang buruk. Gitu ya Pak Jadi ya. ada 7 habits, berarti ada 7 kebiasaan yang harus Ya. kita miliki Pak. Bisa Bapak ungkapkan? Misalnya yang pertama itu kebiasaan proaktif. Mm. Proaktif itu artinya tidak reaktif Pak. Kalau reaktif itu orang panas ya, Mm. kemudian jadi malas, gitu. Mm. Jadi aku ini tidak mampu karena dari keluarga miskin misalnya. Iya. Nah, itu tidak proaktif, itu reaktif Pak. Mm. Tapi yang proaktif itu kita akan mengatakan kita itu Iya. kita itu bukan produk lingkungan, Mm-mm. bukan produk masa lalu kita. Mm. Kita itu bukan produk secara biologis, secara genetik, Mm. tapi itu kita produk dari nilai. Mm. Jadi kalau kita ingin jadi orang itu berbasis nilai, Mm. bukan karena saya itu dulu anak siapa, bukan karena saya ini lingkungannya seperti apa. Nah itu salah satunya Pak Joko, Ya. proaktif. Iya. Kemudian Pak berikutnya bisa dijelasin? Kemudian yang kedua, di samping punya kebiasaan proaktif itu ada lagi kebiasaan yang lain. Mm. Ini saya tidak urut ya Pak Joko. Mm. Eh, Nggak apa-apa Pak, nggak urut karena kita nggak ada ujiannya. Iya. jadi berawal dari akhir dalam pikiran. Iya. Jadi akhirnya apa? Kalau kita tuh dikasih Allah yang namanya teater mind Pak Joko. Mm. Teater pikiran. Iya. Nah kita bisa melihat masa lalu, ya kan? Kita bisa ingat masa lalu. Pak Joko masih ingat? Mm. Mm. Masa menikah bulan madu, Iya. ingat ya? Iya. Itu berarti bisa melihat masa lalu. Termasuk waktu saya ikut pencalonan bupati Pak. Pak Joko jadi calon wakil bupati itu juga Itu masa lalu Pak. masa lalu. Masih Iya. bisa dilihat ya Pak Joko? Ya, iya ya. Kita bisa lihat masa depan. Sekarang ini saya lihat Pak Joko. Saya itu bisa lihat masa kini. Iya. Dan kita juga sebenarnya bisa melihat masa depan. Bapak juga bisa melihat masa lalu waktu Bapak di mana Pak? Di mana? Pak Asli mana? Kalimantan atau mana? Kalimantan, Iya. Banjarmasin. Waktu saya di SMA Banjarmasin. Di mana Pak? Banjarmasin atau di mana? Banjarmasin. Masih ingat ya masa lalu di sana? Masa lalu. Terus? Kita bisa melihat masa kini dan kita bisa melihat masa depan. Iya iya. Terus yang berikutnya Pak? Jadi kalau kita merencanakan sesuatu, itu kan ada masa depan. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu, maka mulailah dari akhir dalam pikiran. Artinya kita mulai dari kita pengen jadi seperti apa. Iya iya iya. Nah, baru kita menuju ke sana. Nanti bisa melihat masa depan. Iya. Berikutnya Pak? Kemudian Nggak urut nggak apa Pak? Nggak ada ujiannya kok. Ya. yang penting saja ya. Yang first thing first. Iya. Jadi kita harus bisa membagi waktu, menempatkan mana yang penting, mana yang enggak. Iya iya. Jadi kita itu kadang-kadang kan dalam hidup ini Mhm. banyak sekali agenda kegiatan. Iya. Nah kita tuh bisa milah-milah Mhm. mana itu dia penting, Mhm. mana yang tidak penting, Iya. mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Iya. Banyak orang itu dia mengerjakan hal-hal yang tidak penting dan mendesak Pak. Mhm. Tidak penting tapi mendesak. Mhm. Seolah-olah dia harus melakukan itu, padahal itu tidak penting. Contohnya apa? Mhm. Contohnya begadang, nggak ada kerjaan. Betul betul betul. Itu contohnya penting, tidak penting tapi mendesak. Iya iya iya. Ada juga orang yang melakukan jadi apa? Tidak penting mendesak, penting mendesak. Mhm. Nah, penting mendesak itu berarti dia mempenting Mhm. dan harus diselesaikan. Mhm. Ya, misalnya deadline kerja itu penting mendesak. Termasuk wawancara ini loh Pak. Caranya masuk apa? Wawancara ini penting ya. Penting, tapi tidak mendesak. Iya tidak bisa.
Terus? Jadi ada yang tidak penting, tidak mendesak. Mm-mm. Nah, kalau banyak kegiatan kita santai-santai kan tidak penting, Mm. tapi tidak mendesak. Mm-mm. Tapi kalau diperbanyak jadi tidak produktif. Mm-mm. Nah, yang harus diperkuat itu adalah penting tidak mendesak. Mm. Misalnya baca buku. Mm-mm. Mungkin kita tidak mendesak harus baca buku ini, Mm-mm. tapi ke depan itu akan berguna sekali dalam Iya. kehidupan kita. Oke, bacaan buku yang berikutnya apa Pak selain yang tadi? Tadi Stephen Covey ya? Stephen Covey, ada Stephen Covey yang bagus juga Pak. The Eight Habit, kebiasaan yang ke-8. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kebiasaan ke-8 itu bukan berarti tadi 7 kebiasaan terus tambah 1, enggak Pak. Mm-mm. Dia hanya ngasih judul ini kebiasaan yang ke-8. Ini sebenarnya buku lebih kepada leadership. Mm-mm. Gimana itu Pak intinya Pak? Paling tidak ada 2 Pak. Mm-mm. Dari pemimpin-pemimpin besar di dunia itu ada 2. Mm. Yang pertama adalah find your voice, Hmm. bukan suara hati. Suara? Suara hati. Gimana itu? Artinya kalau kita ingin sesuatu yang itu lahir dari dalam diri kita, itu kekuatan yang pertama Pak. Mhm. Ya, temukan suara hati. Mm. Apa yang mungkin penting, apa yang paling berharga dalam diri kita, Ya, itu suara hati Pak. suara hati ya. Yang kedua, inspire others to find their voice. Mm. Inspirasi orang lain untuk menemukan suara hati. Hmm. Ya, dakwah lah sebenarnya. Hmm. Mengajarkan kebaikan. Baca buku-buku inspiratif juga ya? Buku, menginspirasi orang lain. Iya. Jadi kita itu menemukan sesuatu yang suara hati kita, Mhm. itu yang ingin kita kerjakan, itu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua kita itu berbagi. Wow, asik. Iya, iya. Ada lain Pak buku-buku yang lain? Buku yang lain banyak Pak Joko. Mm. Buku apa nih? Temanya mau Temanya apa aja yang lain? Mungkin yang Bapak itu buku tertarik. pengembangan diri. Iya. Ada juga buku keislaman. Mm-mm. Buku keislaman juga banyak yang saya baca. Kalau novel-novel nggak suka ya Bapak? Novel ada beberapa yang saya baca novel seperti novelnya Habibur Rahman, Iya, iya. novel percintaan religius. Iya. Tapi saya tidak begitu apa namanya? Iya, iya. Tidak begitu banyak baca novel. Iya. Bapak kalau dulu nggak salah pesan buku saya Kewirausahaan. Nah, baca aku mungkin cerita bukunya apa itu? Kewirausahaan dulu Bapak cuma pernah beli juga ya. Iya, Bapak Pak baca. Joko isi Kok Bapak bukunya. tertarik ke baca buku saya juga Iya, Kewirausahaan? Pak Joko Indonesia. Iya kan? Itu malah Pak Joko yang cerita. Nanti setelah pesan-pesan berikut ini ya. Iya, Wow. iya. Iya, iya. Jadi asik juga ya Pak membaca. Berapa jam Bapak sampai membaca itu? Atau sampai keasikan baca? Nggak ada batas waktunya. Hmm. Jadi bisa banyak, bisa sedikit. Iya. Sekarang kan ditambah online. Pak. Iya, iya, iya. Buku online dari luar juga banyak. Iya. Nah itu Pak, sekarang banyak generasi muda itu ya, generasi muda malah nggak suka baca buku Pak, sukanya main baca di HP Pak. Nah ini Pak, apa keuntungan dan sebetulnya faktor Keuntungannya negatifnya bisa, apa sebenarnya Pak? kalau keuntungan sebagai pelengkap mestinya ya. Mestinya pelanggan. Karena kalau kita baca buku-buku online itu kan, bukan buku online Pak. Tulisan-tulisan online itu idenya tidak komprehensif. Tapi kalau kita baca buku itu kan lebih komprehensif. Lebih komprehensif. Komprehensif, Dan biasanya ya. kan tertata. Iya. Dan Beda dengan lewat kontennya online beda, ya, iya. kontennya Kalau beda. buku, kontennya kan banyak. Mm-mm. Orang ketika nulis buku itu kan curah pikiran, tenaga, mengeluarkan isi kepalanya dia, organize, dan tulisan-tulisan dia sehingga bisa disajikan pada orang lain. Tapi kalau bacaan-bacaan di media sosial kan bacaan-bacaan pendek ya. Pendek Pak ya. Nggak apa-apa, itu sebagai pelengkap. Referensi aja ya. Tapi tetap kegemaran membaca buku perlu Pak. Ya, itu masih perlu untuk membangun Iya. pola pikir kita. Tadi kalau generasi muda sekarang nggak begitu tertarik membaca, Nah, apa itu karena persoalan? Itu persoalan. persoalan ya Pak? Nah, itu menunjukkan bahwa generasi muda kita minim literasi. Dan terbukti ya, Indonesia termasuk negara yang Mm-mm. anak-anak mudanya di bawah rata-rata kemampuan literasinya, Literasinya ya Pak. kemampuan memahami bacaannya. Iya, iya, iya. Padahal itu penting banget ya. Penting sekali. Penting sekali ya. Baik, semoga wawancara ini ya banyak memberikan manfaat Pak Nopri. Baik pemirsa, sekian dulu wawancara dengan Dr. Nopriadi tentang hobi membaca. Dan semoga tayangan ini banyak memberikan inspirasi dan manfaat yang positif buat pemirsa. Ayo baca buku. Terima kasih, semoga sukses. Ya.